ke-6 yang bertema halal dan haram. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Askar Wardana, hafizallahu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bikharin Mas. Iya. Ya, Suara alhamdulillah. jelas, ya? Agak kecil tapi masih terdengar Ustadz. Oh, sekedap. Ya. Kalau ini lebih jelas, Mas? Ya, lebih jelas. Ya. Ya, tidak terasa ya udah 1 bulan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Waktu begitu cepat ya. Ya. Ya, penjelasan faedah dari hadis ke-6 ini insya Allah akan disampaikan sampai dengan pukul 21 ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, dan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Insya Allah di sesi pertanyaan nanti akan dibacakan oleh moderator. Nah, selanjutnya bisa kita langsung mulai kajian malam hari ini, Ustadz. Tafadol. Jazakumullah khairan ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah senantiasa curahkan kepada kita sekalian dalam setiap detik kehidupan kita. Di antaranya adalah 2 nikmat yang paling besar, yaitu nikmat al-iman wal Islam, 2 nikmat yang paling besar yang akan menjadi kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diteguhkan di atas keduanya, dihidupkan dan dimatikan di atas iman, di atas Islam. Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk pada hadis tentang al-halal wal haram, ya, hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sini saya akan membagi materi kita pada malam hari ini, ya. Yang halal dan yang haram, ya. Maka ini tentu saja sangat penting untuk kita ketahui, karena ketika kita hidup di dunia, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mungkin kita akan lepas dari yang namanya bermuamalah dengan sesama manusia. Maka Allah dan Rasulnya pun telah mengatur hal tersebut. Maka di antara hadis-hadis pokok dalam agama adalah hadis ini, ya, hadis ke-6. Mari kita terbaca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi
wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdullah sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Namun barang siapa yang terjatuh pada perkara yang samar, maka dia terjatuh pada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di sekitar tanah larangan, hampir saja dia melintasinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, dan ketahuilah bahwasanya tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Sungguh di dalam jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Maka ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh biidznillah taala. Faedah yang pertama dari hadis tersebut adalah yaitu seluruh perkara yang halal dan yang haram telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Semua yang boleh, semua yang nggak boleh itu sudah dijelaskan. Nggak ada lagi yang nggak dijelaskan. Ya. Jadi nggak bisa kita berdalil, oh ya ini belum ada nih ayatnya, belum ada hadisnya, enggak. Ya. Seluruh perkara yang halal dan yang haram sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-89. Di dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini adalah wajul istidlalnya, ya, syahidnya di tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ya, menunjukkan segala sesuatu yang haram yang halal sudah dijelaskan. Ya. Dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian ya, Allah sudah menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyerahkan kepada nabinya untuk menjelaskan Al-Quran tersebut dengan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Az-Zikra di sini maknanya adalah Al-Quran. Litubayyina linnas, agar kamu menjelaskannya, menerangkannya kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ya. Jadi Al-Quran Allah turunkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, menafsirkannya dengan sunnah beliau.
Maka ini menunjukkan bahwasanya semua agama ini sudah dijelaskan, nggak ada lagi yang belum dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk perkara-perkara yang dihalalkan, diharamkan, ya, semua sudah dijelaskan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya, yang halal itu sudah jelas, sudah dijelaskan semua. Yang haram pun sebenarnya sudah dijelaskan semua. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah." Tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian menuju surga, wa yubaidukum minan nar, dan tidak ada satu perkara pun yang bisa menjauhkan kalian dari api neraka, illa qad amartukum bihi, melainkan pasti aku sudah memerintahkannya. Walaysa syai'un yuqarribukum minan nar, dan enggak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka. Wa yubaidukum minal jannah, dan bisa menjauhkan kalian dari surga, illa wa qad nahaitukum anhu, melainkan aku sudah melarang kalian darinya. Ya. Jadi semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang haram-haram yang bisa menjatuhkan seorang ke neraka sudah dijelaskan. Ya. Yang baik-baik, yang halal, ya, yang diperintahkan, dianjurkan juga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini sudah sempurna, yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah dijelaskan. Berkata Abu Dar, ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqfairun yatiru bi janahi illa indana minhu ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, artinya beliau meninggal dunia, meninggalkan para sahabat, ya. Tidaklah ada burung yang terbang mengepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan kami sudah mendapatkan ilmunya. Ya. Jadi burung terbang saja sudah pasti ada ayatnya atau hadisnya yang berkaitan dengan, ya, burung terbang. Apalagi tentang perkara yang bisa mendekatkan kita ke surga, perkara yang bisa menjatuhkan seorang ke neraka, yang haram, yang halal sudah dijelaskan semua. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Ya. Yang halal itu jelas, sudah dijelaskan, yang haram pun sudah dijelaskan. Ya. Jadi yang agama ini sudah sempurna Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita belajari, kita ikuti, kita amalkan, gitu saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ini faedah yang pertama, seluruh perkara yang halal yang haram sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, faedah yang kedua, adapun pembagian perkara-perkara duniawi, maka dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan hadis tersebut. Bagian yang pertama yaitu yang jelas halal, yang jelas-jelas halal, ya, yaitu segala benda ataupun muamalah adalah hubungan sesama manusia yang tidak ada larangannya dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya misalnya buah-buahan, ya, semua buah boleh saja, ya, biji-bijian, artinya seperti biji beras, biji gandum, begitu ya, boleh dimakan, ya. Atau dari pakaian-pakaian, dari kapas, dari wol, ya, kain katun, ya. Begitu pula dari muamalah seperti jual beli boleh, ya, beri hadiah boleh, menikah dan lain-lain diperbolehkan, jelas halal, ya. Kemudian yang jenis kedua adalah perkara-perkara yang jelas-jelas haram, yaitu segala benda ataupun muamalah yang ada larangannya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih. Ya. Contohnya misalnya bangkai, jelas haram, nggak boleh dimakan. Darah, ya, darah kemudian dibekukan begitu ya, biar menjadi marus, gitu. Jangan, nggak boleh, haram. Ya. Begitu pula daging babi, ya, khamr,
ataupun dari muamalah misalnya menikahi mahram, ya menikahi ibu sendiri atau menikahi saudari kandung, jelas nggak boleh, ya. Kemudian mencuri dan lain-lain, ya. Ini jelas-jelas haram. Nah, perkara yang tiga yaitu yang samar, ya, yang mustabihat, yaitu segala benda atau muamalah yang tidak diketahui hukumnya oleh sebagian manusia. Namun para ulama mengetahuinya. Ya, jadi samar ini pun bukan secara mutlak, ya. Maka samar ini adalah ya tergantung orangnya juga. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, banyak orang yang nggak tahu. Kata Syekh Utsaimin bukan berarti yang tahu sedikit belum tentu juga, berarti banyak juga yang tahu. Itu kan banyak yang nggak tahu memang. Ya. Maka yang samar ini nisbi. Bagi para ulama ataupun orang-orang yang berilmu, maka mereka mengetahui ini tidak samar bagi mereka. Ya. Namun bagi sebagian manusia, maka ini adalah suatu perkara yang samar. Ya. Misalnya perkara-perkara yang eh, diperselisihkan oleh para fuqaha. Ya. Misalnya ada eh, jenis khomer, ya nabi, yang sebagian fuqaha melarangnya, sebagian fuqaha lainnya memperbolehkannya. Ya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang mustabihat. Ya. Maka ini adalah pembagian tiga perkara duniawi, tidak terlepas dari tiga hal ini. Ya, yang jelas-jelas halal, yang jelas-jelas haram, dan perkara yang samar. Ya. Kemudian faedah yang ketiga yaitu bahwasannya pengharaman, ya, penghalalan ini adalah hak Allah dan Rasulnya, ya, bukan hak seorang pun di antara manusia, ya. Ini adalah hak Allah dan Rasulnya, utusannya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh seorang pun mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini hak Allah, harus berdasarkan dalil apa, wahyu, Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-116 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'alallahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun." Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Padahal dusta, bohong. Artinya nggak pakai dalil, nggak berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Janganlah kalian mengucapkan dari apa-apa yang disifatkan oleh lisan kalian ini secara dusta. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'alallahil kadzib, untuk membuat-buat kebohongan, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Ya, artinya dalam masalah agama nggak boleh. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas diri Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka beruntung. Artinya di akhirat mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Maka nggak boleh ya, menghalalkan, mengharamkan, ya, mengharamkan sesuatu ya kemudian tanpa dalil. Sesuatu misalnya yang jelas-jelas haram, ya misalnya zina begitu ya. Kemarin sempat ada yang ya menulis disertasi ya menghalalkan zina, ya. Maka ini jelas-jelas ya, kebohongan, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil dikiaskan dengan
dengan budak dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau sama budak itu kan, ya, boleh begitu ya. Cukup dengan apa? Cukup dengan asal sama-sama ridho begitu. Nah ini kias yang rusak, ya. Karena kalau dengan budak, maka budak itu bisa ya tidak terbatas. Budak itu bisa 1.000 orang budak bisa saja. Maka dikiaskan dengan itu, ini suatu hal yang jelas-jelas rusak. Ya. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, ya, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah, maka dia adalah mereka itu akan beruntung. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita mengikuti dalil, jangan mengikuti individu-individu setinggi apapun kedudukannya. Makanya ketika seorang sahabat dari ahli kitab, ya, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian menyembah rahib-rahib kalian. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak menyembah rahib-rahib kami nggak bersujud kepada rahib kami. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, alaisa tuhilluna ma ahallahu, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan? Ya. Tilka ibadah, itu ibadah kepada mereka. Ya. Maka dalam masalah penghalalan, pengharaman, ya, harus berdasarkan dalil. Ya, kalau nggak tahu bertanya, ya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu, dan tanya dalilnya. Ya, cari kebenaran bukan pembenaran. Ya, cari sampai kita tenang. Ini halal enggak begitu. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, ikhwan fillah. Faedah yang keempat, makna syubhat menurut Imam Ahmad adalah suatu hal yang berada di antara yang halal dan yang haram. Beliau juga terkadang memaknainya tercampurnya yang halal dan yang haram. Tentang sesuatu yang syubhat. Terkadang Imam Ahmad memaknainya adalah sesuatu yang berada di antara halal dan yang samar begitu. Ya, yang samar menurut kita. Dan terkadang beliau memaknai syubhat adalah benda atau hal yang tercampur di dalamnya halal dan yang haram. Jadi campur, ada yang halal sama yang campur. Maka itu jadi syubhat. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis ini, ya, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa rakhasa qaum minas salaf fil akli mimman yu'lamu fi malihi haramun. Ya. Dan sebagian di antara para salaf, jadi para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka memberikan rukhsah, keringanan untuk memakan, ya, memakan makanan yang didapatkan dari orang yang diketahui bahwasannya pada hartanya itu, ya, ada yang haram. Ya. Jadi ketika kita dapat sesuatu dari seseorang, ya, nah orang ini tuh hartanya itu ada yang tercampur, ada yang halal, ada yang haram tercampur. Sebagian hartanya halal, sebagian lagi haram. Ya. Maka di antara para sahabat, para tabiin, mereka memperbolehkan untuk memakan, ya, makanan tersebut atau mengambil harta tersebut. Syaratnya malam yu'lam annahu minal harami bi'aini, selama dia tidak tahu secara pasti bahwasanya benda tersebut adalah haram secara pasti. Ya. Artinya kalau jelas-jelas benda tersebut haram, ya, secara sifatnya misalnya, ya, jadi memberikan daging babi misalnya jelas harus ditolak, ya.
Atau misalnya jelas-jelas kita tahu ini barang curian, ya, barang curian, ya. Kemudian dia ngasih ke kita, tapi kita tahu jelas ini nih curian, ini punyanya si Fulan, kemarin dia bilang hilang nih, ya. Ketika kita tahu itu jelas-jelas, ya, tidak halal, maka nggak boleh menerimanya, nggak boleh memakannya, ya. Kalau kita tahu dengan pasti. Namun ketika tidak tahu secara pasti, ya, maka di antara para salaf memperbolehkan, ya. Kama taqaddama an Makhul wa Zuhri, sebagaimana ya telah dijelaskan akar-akar dari Makhul dan juga Imam Az-Zuhri. Wa ruwiya misluhu 'anil Fudail dan juga pendapat ini diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad, ya. Wa ruwiya fi dzalika atharun 'anis salaf, dan dalam masalah ini diriwayatkan banyak sekali athar, ucapan-ucapan dari para salaf, dari para sahabat, ya, tabi'in, tabi'in. Fasahha an Ibnu Mas'ud, sebagaimana ya datang kabar yang sahih dari Ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ibnu Mas'ud ditanya, aman lahu jarun yakul riba ala niyatan, tentang seseorang yang dia punya tetangga, yang tetangganya ini memakan harta riba, terang-terangan dia riba, jelas-jelas, ya, jelas-jelas apa? Riba, ya. Bank, ya, ambil bunga atau kartu kredit dan lain sebagainya, ya. Wala yataharraju min malil khabith ya'khuduhu yad'uhu ila ta'ami. Orang ini jelas-jelas bertransaksi riba terang-terang. Juga tidak apa namanya merasa takut dengan harta-harta yang buruk, harta-harta yang haram-haram ambil sama dia, ya. Maka orang ini mengajaknya, mengundangnya makan, ya. Boleh nggak kita memakan makanan tetangga yang seperti ini jenisnya? Jadi tetangganya bermuamalah yang haram, ya, mengambil harta-harta yang haram, ya, ngundang kita makan. Nah, ya, kan biasa ditraktir, misalnya teman kita, ya, bekerja di bank ribawi misalnya, ya, ngundang kita, ayo saya traktir makan, ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, qal ajibuhu, silakan kamu datangi dia, jawab undangannya, ya, artinya boleh makan juga. Fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaih, ya, karena makanannya kamu mendapatkan makanan itu dengan, ya, boleh saja, untuk kamu boleh, dosanya dia yang nanggung, begitu, ya. Jadi di antara para salaf memperbolehkan hal tersebut, tentu saja berdasarkan hadis ini, ikhwan fillah, maka yang lebih utama adalah hendaknya kita menjauhinya, ya, hendaknya kita menjauhinya, ya. Makanya kata Imam Ahmad, ya, ketika ada orang yang bercampur hartanya halal dengan yang haram, ya, kita diajak makan, maka yang lebih utama adalah kita menjauhinya, ya. Yang bagi an yatajannabah, hendaknya kita menjauhinya, ya. Karena ketika seseorang dia menjauhi hal tersebut, ya, maka dia akan menjaga agama dan juga kehormatannya, ya. Jadi ini makna dari syubhat tersebut dan kaitannya dengan hukumnya, ya. Jadi Imam Ahmad, beliau terkadang memaknai syubhat itu adalah sesuatu yang samar hukumnya. Nah, tapi kadang-kadang beliau menjelaskan syubhat itu maknanya adalah sesuatu yang tercampur, yang halal dan yang haram tercampur, ya. Dia dapat gaji dari pekerjaan yang halal, ya, tapi selain itu juga dia mengambil dari riba misalnya, ya, atau mengambil suap atau korupsi dan lain sebagainya, ya, tercampur di situ, ya. Maka yang lebih utama adalah kita menjauhinya, ya. Namun, ya, sebagian di antara para salaf memperbolehkan hal tersebut. Artinya tadi kata Ibnu Mas'ud, al-mahna'u lakum wal wizru alaih, ya. Artinya kamu nggak apa-apa, dia yang nanti nanggung dosanya. Karena
kita mendapatkannya melalui apa? Hadiah, sesuatu yang boleh. Ya, tapi syaratnya tadi ya, selama jelas-jelas apa namanya, kita tidak jelas-jelas tahu ini yang haram begitu. Ya. Kalau kita jelas-jelas tahu, ya ini uang riba, saya dapatkan dari sini nih. Ayo tak makan yuk, ayo kita makan. Itu harus ditolak. Kalau kita jelas-jelas tahu, ya. Tapi ketika ya hartanya itu uangnya ada yang dari riba, ada yang dari yang halal juga ada. Kita nggak tahu masuk dompet semua misalnya, ya. Maka saat itu ya di antara para salaf memperbolehkan. Tapi kalau sekali lagi kalau tahu dengan jelas-jelas nggak boleh. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi bekas budaknya bawa makanan. Ya. Ayo, iya kita makan, ya. Begitu sudah makan, di tengah-tengah makan itu dijelaskan, ini saya dapat harta dulu, saya pernah jadi dukun, ya. Saya jadi dukun, ya. Dapat ini harta, langsung apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau langsung muntahkan itu makanan. Ya. Maka itu yang seharusnya dilakukan ketika kita tahu jelas-jelas itu adalah dari yang haram. Ya. Hendaknya kita jauhi. Namun ketika tercampur, maka yang sebaiknya adalah menjauhinya, meskipun di antara para salaf ada yang memperbolehkannya. Itu ya. Selanjutnya, yang kelima, motivasi untuk menuntut ilmu. Ya, apa hubungannya nih sama ilmu? Jelas. Ya. Di dalam hadis tadi disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya itu ada perkara-perkara yang samar. Ya. La ya'lam. Jadi kata-kata ilm yang orang-orang tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmunya. Ya. Banyak manusia nggak tahu ilmunya. Sekarang ya, banyak yang tidak diketahui. Ya. Bagaimana ketika jual beli online misalnya, ya kan ada macam-macam istilah-istilahnya, ya dengan berbagai macam, ya. Banyak yang tidak mengetahuinya, akhirnya ya melakukannya. Maka di sini pentingnya ilmu, akan diangkat derajatnya orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin. Lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ini lebih khusus tadi. Darajat, beberapa derajat. Ya, maka orang yang diberi ilmu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman, ya sama beriman diangkat derajatnya. Yang berilmu diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lebih tinggi karena ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu agama di sini maksudnya, ya. Ya. Jangankan manusia, hewan saja kalau dia berilmu maka derajatnya adalah lebih tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-4. Ya, lihat bagaimana hewan saja kalau berilmu lebih tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, apakah yang dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, jawablah, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik-baik. Ya. Wa ma'allamtum minal jawarihi, dan ya apa-apa yang kalian ajarkan. Ya. Alamtum, kalian ajar. Ya.
apa-apa yang kalian ajarkan, ya. Wa ma'allamtum. Di sini ada ta'lim. Ya. Apa yang diajarkan? Minal jawarihi. Ya. Dari binatang-binatang. Ya. Jadi binatang-binatang buas, ya, minal jawari, yang kalian ajarkan, jadi latih untuk berburu, mukallibina tu'allimunahunna. Kalian mengajarkan hewan-hewan itu mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, silahkan makan apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian, ya. Wadhkuru smallah alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan hewan pemburu tersebut. Bismillah, begitu, ya. Wattaqullaha innallaha syari'ul hisab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Maka di sini apa? Hewan saja, hewan anjing pemburu, ya. Kalau dia diajari ilmu, maka menjadi halal buruannya. Bismillah, begitu ya. Anjing ini menangkap kelinci misalnya, balik kelinci itu halal untuk dimakan. Ya. Tapi kalau anjing nggak diajari, bukan anjing pemburu, ya, tiba-tiba dia dapat kelinci bawa ke kita, itu tidak halal. Ya. Kita lihat bagaimana ilmu. Ya. Maka ini memotivasi kita untuk menuntut, apalagi terkait dengan yang halal dan yang haram. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi setelah selesai sholat subuh, apa yang beliau minta? Beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Ya. Maka yang diminta duluan apa? Ilmu. Kata para ulama, ini susunan bukan asal-asalan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata dari hawa nafsu beliau, enggak. Tapi itu wahyu yang wahyukan. Ketika beliau minta ilmu dulu, baru harta yang halal, baru amal yang diterima. Apa maknanya? Artinya kalau mau dapat amal yang diterima, mau dapat harta yang halal, modalnya harus ilmu dulu. Syaratnya itu. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, memberikan faedah yang besar sekali, yaitu motivasi untuk menuntut ilmu. Ya. Kata Imam Bukhari, babul ilmi qoblal qauli wal amal, bab ilmu dulu baru berbuat, baru berkata, berucap. Ya. Karena kalau seseorang berbuat dulu tanpa ilmu, ya biasanya terjatuh kepada yang haram, keliru. Ya. Nah, di sini pentingnya al-ilmu. Makanya sampai Umar mengatakan, ya, tidak halal bagi orang yang, ya, tidak memahami tentang fikih, tentang muamalah untuk masuk ke pasar kami. Ya. Artinya kalau mau berdagang ya harus tahu. Ya. Bukan hanya dari sisi duniawinya saja loh, ya. Untuk promo begini, ini kalau cara online untuk iklan begini, ya. Tapi harus tahu tentang ilmu syar'inya. Itu boleh apa enggak secara syar'i? Halal enggak kalau kita begini nih? Nah, di sini butuh apa? Butuh ilmu, karena kalau tanpa ilmu, ya, takutnya terjatuh kepada yang haram. Ya. Karena nanti dia bakal menjumpai banyak perkara-perkara yang syubhat, karena samar bagi dia, karena dia nggak punya ilmunya. Maka menjadi samar untuknya, dan cenderung nanti dia terobos itu. Ya, dia terobos. Ini disinilah motivasi bagi kita sekalian untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian faedah yang keenam, anjuran untuk menjauhi perkara yang samar. Ya, dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatan. Karena jelas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdi, dalam hadis tadi, ya, barang siapa yang dia menjaga dirinya dari yang syubhat, yang samar-samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah batas-batas larangan Allah, hududullah. Batasan-batasannya itu udah jelas. Fala taqrabuha, jangan dekat-dekat. Ya. Biasanya dekat-dekat batasan itu kan yang samar-samar itu. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Ya. Jadi semuanya rumput saja begitu, namanya hewan itu ya bisa saja melintas sama-sama rumput begitu. Ya. Padahal di situ ada batasannya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, jangan dekat-dekat. Ya. Yang samar-samar jauhi. Ya. Maka ini anjuran agar kita menjauhi perkara yang samar. Ya. Kalau samar sudah jauhi, pasti terjaga agama kita. Tapi selamat itu sudah jelas. Ya. Kalau sesuatu kita masih, aduh ini kok kayaknya masih mengganjel ya, kita jauhi, pasti selamat kita jelas. Ya. Itu sudah pasti. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga diri dari yang samar, yang subhat, maka dia sudah menjaga agamanya dan kehormatan. Ya. Kehormatan di sini apa? Ya, yaitu adalah sesuatu yang bisa dihina oleh manusia, itu kehormatan. Ya, makanya di sini qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab, ma'na istabro'a tolabul baro'ah lidinihi wa irdih minan naqsi wasyain. Yang dimaksud dengan istabro'a artinya dia berlepas diri, ya, membebaskan dirinya, agamanya, kemudian kehormatannya dari segala kekurangan dan segala kejelekan. Famanittaqal umurul mustabihah wajtanabaha, maka barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar, dia menjauhinya, faqad hassana irdahu, maka dia telah menjaga, membentengi kehormatannya, minal qadahi wasyain ad-dakhil ala man la yajtanibuha. Dia telah menyelamatkan diri dari celaan-celaan, ya, dari fitnahan-fitnahan yang bisa terkena pada orang yang nggak menjaga dirinya dari yang samar tadi. Ya. Wa fi hadza dalilun ala anna man irtakaba syubhat faqad arrada nafsahu lil qadahi fihi wa ta'an. Dan di sini terdapat isyarat menunjukkan bahwasannya orang yang dia menerobos perkara-perkara yang syubhat, ya, maka dia telah memampangkan dirinya kepada ya, celaan yang bisa menjatuhkan kehormatan dirinya. Ya. Bisa. Ya. Orang yang bermain-main di yang abu-abu bisa saja nanti terkena tuduhan apa misalnya sekarang ini terkena korupsi misalnya, ya, atau ya tuduhan karena dia bermain-main yang di abu-abu. Ya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian para salaf, mereka mengatakan, man arrada nafsahu lituham fala yalumanna min man asa bihi dzanna. Barang siapa yang memampangkan dirinya kepada tuduhan-tuduhan, ya, dia bermain-main dengan yang syubhat, ya, maka janganlah dia mencela, ya, janganlah dia mencela kepada orang-orang yang berprasangka buruk atas dirinya. Karena dia sendiri yang bermain-main dengan yang syubhat. Coba kalau itu dijauhi, nggak akan ada yang menuduh sama sekali. Ya. Dari sini anjuran sekali lagi untuk menjauhi perkara-perkara yang samar, ya, ditinggalkan untuk menjaga agama dan kehormatan kita. Kemudian yang ketujuh, keutamaan sikap wara'. Ya, sikap wara'. Wara' itu apa sih? Wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram begitu, itu jelas ditinggalkan. Yang makruh jelas ditinggalkan. Ini sampai perkara-perkara yang mubah pun terkadang dia tinggalkan karena mengapa ini nggak ada faedahnya nih. Boleh sih, boleh saja, tapi ya
Apa faedahnya untuk akhirat saya? Ditinggalkan sama dia. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram." Ya. Terus menerus ya ketakwaan itu berada pada orang-orang yang bertakwa. Terus ketakwaannya terus bertambah sampai apa? Ya, sampai level apa? Sampai level ya mereka itu meninggalkan banyak dari perkara yang halal karena saking takutnya dengan perkara yang haram. Ya. Bukan artinya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, enggak ya. Tapi mereka memang ini ya tinggalkan ya yang perkara-perkara yang halal mubah dalam agama. Ya. Mereka tinggalkan untuk benar-benar saking takutnya dengan yang haram. Ya. Begitu pula Sufyan ibn Uyainah, beliau pernah mengatakan, la yusibu abdun haqiqatal iman hatta yaj'al bainahu wa bainal haram hajisan minal halal. Tidaklah seseorang hamba itu bisa mencapai hakikat kesempurnaan keimanan, benar-benar sampai sempurna imannya, sampai dia menjadikan antara dirinya dengan perkara-perkara yang haram ada pembatas. Apa pembatasnya? Yaitu perkara-perkara yang halal. Ya, perkara-perkara yang halal. Perkara-perkara yang halal. Ya. Wa hatta yada'al itsma wa ma tasyabaha minhu. Dan hingga dia meninggalkan yang dosa dan apa-apa yang samar baginya. Ya, samar darinya. Ya. Maka di sini menunjukkan ketika seseorang dia itu ingin imannya sempurna, ya, dia jadikan penghalang. Ya, bahkan levelnya itu sampai yang halal pun, ya, ketika hal tersebut bisa menjatuhkan kepada yang haram, ya, suatu yang perkara mubah. Ya. Namun kalau keterusan mubah ini bisa misalnya menjadikan seseorang kepada yang haram, dia jauhi hal tersebut. Bisa menjatuhkan kepada kesia-siaan, kepada kesombongan dan lain sebagainya, dia jauhi. Ya. Maka ini derajat orang-orang yang ya, sudah benar-benar tinggi levelnya, ya, sikap warak. Ya. Maka hendaknya kita berusaha berusaha lah, paling enggak yang samar-samar tinggalkan. Ya, yang samar tinggalkan, bahkan sampai lebih dari itu, ya, bisa meninggalkan perkara-perkara yang ya halal-halal bahkan tidak bermanfaat ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun sekali lagi bukan mengharamkan, ya, bukan. Ya, banyak di antara para ulama mereka menghalalkan hal tersebut. Ya, menghalalkan misalnya untuk makan-makan di pinggir jalan, namun mereka tidak melakukannya karena mereka ya menghargai waktunya, juga takut nanti berbicara yang macam-macam. Mereka lebih ya menjaga diri mereka. Itu ya keutamaan sikap warak. Kemudian yang ke-8, tidak mungkin ada perkara syariat yang tidak diketahui seluruh manusia. Ya. Jadi dalam agama Islam ini pasti ya sudah diketahui semua, sudah dijelaskan semua, ya. Nggak mungkin ada ini cuma saya yang tahu ilmunya begitu ya. Saya lihatnya kemarin mimpi, nggak ada yang lain tahu, nggak mungkin. Ya. Jadi semua perkara syariat itu dijelaskan ya secara jelas gamblang, nggak mungkin. Makanya dalam hadis tadi la ya'lamuna katsirun minas, banyak orang yang nggak tahu. Ya berarti ada juga yang tahu. Nggak mungkin ada perkara syariat kemudian semua umat ini nggak tahu sama sekali. Ya. Kemudian yang ke-9 yaitu metode pembelajaran dengan permisalan dan perumpamaan. Ya, dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang luar biasa, ya. Yaitu perkara-perkara syubhat itu, ya, orang yang melintasinya itu adalah seperti orang yang mengembala di dekat tanah larangan. Isukan tapi bisa jadi dia melintasinya tanpa dia sadari. Wong sama-sama rumput begitu ya, apalagi hewan kambingnya, ini nyelonong begitu saja. Ya. Maka di sini benar-benar
permisalan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi jelas. Ya. Makanya ketika kita memberikan pembelajaran, ya hendaknya ya usahakan dengan permisalan sehingga menjadi jelas. Mengajarkan kepada anak, ajarkan kepada orang-orang, maka berikan permisalan sehingga menjadi jelas. Ya, oh iya ya kalau menggembala ya di samping tanah itu ya pasti bisa bablas itu, ya pasti ada rumput yang dimakan sama kambing itu pasti ada itu, ya maka di sini menjadi jelaslah hal tersebut, ya. Kemudian faedah yang terakhir ya yang kita ambil pada malam hari ini yaitu adalah pentingnya menjaga hati, ya pentingnya menjaga hati, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, ya. Kalau daging itu baik maka baik juga seluruh tubuhnya, dan kalau eh, daging itu buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Jadi memang untuk menjauhi perkara syubhat itu ya harus dari hati dulu, ya. Ketika hati kita itu tahu ini perkara syubhat, ya kemudian hati itu takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan lari dari itu, ya. Makanya kalau hatinya itu benar-benar dia ya sensitif, ya, penuh dengan keimanan, maka itu akan mendorong dirinya lari dari yang syubhat itu, akan baik nanti, ya. Tapi kalau hatinya itu sudah nggak apa-apa lah di ya yang syubhat-syubhat diambil apa nggak apa-apa, ya dikit-dikit nggak apa-apa, ya maka dia pun akan cenderung untuk terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Ya. Maka di sini pentingnya kita memiliki hati yang selamat, karena nanti di akhirat itu yang akan menjadi kunci keselamatan, ya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 89 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada yang bermanfaat lagi harta benda anak-anak, enggak bermanfaat, enggak bisa ngasih manfaat apa-apa, ya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang selamat, ya. Nah, di sini pentingnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ya membersihkan hati, menjaga hati, ya. Di antara hal yang bisa menenangkan hati adalah berzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikirlah hati-hati itu menjadi tenang, ya. Hadir di majelis-majelis ilmu, ya itu bisa mendatangkan sakinah, ketenangan dalam jiwa, ya. Dengan kita menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan itu dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ida akhta akhatin fanuqtat fi qalbi nuqtatan sauda, apabila seorang hamba itu berbuat dosa maka hatinya itu yang asalnya putih itu di titik hitam, titik, ya. Kalau dia bertaubat, ya dia segera berhenti dari maksiat tersebut, maka dibersihkan lagi, ya. Maka menjadi putih lagi. Tapi kalau terus menerus, ya terus hitam terus, ya hatta ta'luwa qalbah, sampai hitam itu menguasai seluruh hatinya, menjadi hitam, ya. Bahkan bisa jadi menjadi mengeras, ya menjadi ran, sebagaimana Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya bahkan ya, hati mereka itu tertutup dengan ran tadi, dosa-dosa tadi, ya atas gara-gara dosa yang mereka laksanakan, yang mereka lakukan. Maka jangan sampai, bahkan sampai ada hati yang mati, yang sudah tidak mengenal kebaikan, mana halal mana haram sudah tidak tahu lagi. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita jaga hati, karena dengan hati yang bersih, banyak di dalam hadis-hadis disebutkan mereka masuk surga gara-gara hati yang bersih. Ya pernah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di masjid, beliau mengatakan, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, ya kalau kalian ingin melihat seorang lelaki dari kalangan penduduk surga, ini nih yang akan datang ini, lihat siapa dia, ya. Maka para sahabat melihat, oh ternyata seorang yang nggak dikenal, bukan di antara sahabat-sahabat besar, bukan,
Ya, sahabat yang terkenal bukan. Sahabat nggak dikenal siapa dia. Maka diikuti oleh sahabat Abdullah bin Amr ke rumahnya, dilihat ibadahnya apa, kok biasa saja. Ya. Ternyata apa? Ternyata beliau ini ya tidak pernah menyimpan hasad di dalam hati. Tidur tenang, nggak pernah ya ada dendam apa, nggak pernah. Saya sudah maafkan semua. Ya. Maka disinilah pentingnya hati. Ya, amalan hati jangan diremehkan. Makanya para sahabat-sahabat besar sekali misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya mungkin ada kalau dilihat sholat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, puasanya, masih banyak sahabat-sahabat lain yang lebih masya Allah. Ya. Ada di antara sahabat ya selain sahabat Abu Bakar yang memiliki misalnya di khatam Quran sehari berkali-kali gitu ya. Ada yang puasa sunnah setiap hari kuat, ya. Maka ada yang sholat semalam suntuk setiap hari juga kuat. Maka tapi ya ternyata sahabat terbaik bukan mereka. Sahabat terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ya karena beliau siddiq, hatinya itu benar-benar membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya, karena amalan hatinya. Ya. Maka sekali lagi ini, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, di sini pentingnya kita menjaga hati. Kalau hatinya itu baik, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan membawa ya tubuhnya kepada kebaikan. Namun sebaiknya ketika hati itu adalah hati yang penuh dengan keburukan, ya, maka justru akan membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab kami kembalikan ke Al-Akhruli Rudyat, ya, tafadhol. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan Ustaz. Sudah ada 10 faedah ya dari hadis ke-6 perihal halal dan haram ini. Ini ada pertanyaan Ustaz yang sudah masuk dari Bu Laili di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, bagaimana hukumnya membuka jasa install ulang tetapi menggunakan Windows bajakan atau tidak original dengan alasan belum mampu membeli yang original ya. Halalkah penghasilannya? Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Khairan khair. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara hal yang menjadi hak seseorang adalah masalah lisensi, ya, hak artinya hak cipta begitu ya. Maka tidak boleh kita menzolimi seseorang dalam masalah hak ini, ya, baik dia muslim maupun kafir, tidak boleh kita melakukan kezaliman. Ya. Maka dalam perkara ini, ya, ketika kita mau mengambil keuntungan, maka hendaklah mengambil dengan jalan yang baik. Ya. Ketika kita tahu di situ ada kezaliman, maka hendaknya kita menjauhinya, ya. Kalaupun itu adalah misalnya memang kita belum mampu, ya, maka setidaknya itu adalah syubhat misalnya, ya. Maka tentu saja yang terbaik adalah juga tetap menjauhinya. Ya, wallahu ta'ala. Afan, tidak terdengar, Mas? Pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah uang pensiun dari pegawai bank itu termasuk haram atau halal? Terima kasih. Yeah. Bekerja di bank ribawi, ya, ini masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat orang-orang yang bertransaksi riba, ya, akiluha wa mukiluha, orang yang meminjamkan, orang yang mengambil keuntungan darinya, yang meminjamnya, ya, wa katibuha wa syahidaihi, bahkan penulisnya, kemudian saksinya, ya. Maka kata para ulama,
orang-orang yang membantu dalam hal tersebut maka masuk ke dalam hukum ta'awun alal itsmi wal udwan, ya, tolong menolong dalam hal tersebut. Maka ketika seorang dia pegawai yang jelas di situ adalah perusahaan ribawi, maka ya termasuk ketika dia mendapatkan pensiun, maka hal tersebut adalah hasil dari hal tersebut. Maka sebaiknya dijauhi, wallahu a'lam. Tidak terdengar, Mas? Ya, maaf Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita terjebak dengan pekerjaan riba dan kita kemudian tahu bahwa pekerjaan kita itu riba, namun kita belum meninggalkannya karena belum mendapatkan pekerjaan yang halal, dan mencari pekerjaan itu tidak mudah, sedangkan kita masih butuh untuk nafkah keluarga. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Apabila kita masih bekerja pada hal yang riba, ya, maka tentu saja yang terbaik adalah segera meninggalkannya. Ya, segera meninggalkannya. Ya. Makanya termasuk taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Ketika seseorang dia melakukan suatu dosa, hendaknya dia meninggalkan saat itu juga secepatnya. Ya. Namun ketika dia masih butuh proses, ya dia ingin berhenti, ya, dia butuh proses untuk menyiapkan, ya maka mudah-mudahan ya Allah memudahkan. Ya. Sekali lagi yang terbaik adalah segera berhenti. Ya. Kalaupun memang belum mampu, maka dipersiapkan terlebih dahulu, tapi harus punya target. Ya. Jangan terus akhirnya nggak lepas-lepas dari dipajangan. Harus segera dibuat, dipersiapkan, ya, jangan lemah, jangan malas, yang yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang meninggal satu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan ini memang ujian, ya. Masalah rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukannya, sudah mencatatkannya untuk kita. Sebenarnya tinggal kita milih bagaimana cara mengambilnya saja. Ya, maka kita harus yakin tersebut, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala. Silahkan sahabat-sahabat yang akan bertanya untuk diketik di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya juga ada pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan sederhana ini terkait daging, ya, daging ayam. Ini kan kita biasa beli di tukang-tukang yang di warung ataupun di pasar seperti itu. Nah, saya pernah melihat di pasar itu tempat pemotongan ayam yang secara syariatnya sepertinya belum menjalankan gitu hukum untuk menyembelih ayamnya gitu. Untuk yang seperti ini gimana ya Ustadz? Kemudian kita juga dibeli di warung, misalkan di tukang ayam yang lewat, ayam potong, gitu kita tidak tahu gitu, apakah penyembelihannya sesuai dengan syariat atau tidak. Yang seperti ini gimana Ustadz? Iya. Ketika kita tahu dengan pasti, Mas, ya, tahu dari pemotongan ini itu nggak syar'i, karena pakai alat potong yang langsung misalnya, atau pokoknya dia nggak syar'i, ya, nggak dibaca Bismillah, kemudian kepalanya langsung dipotong atau misalnya dengan disetrum atau jelas-jelas dia adalah dari tempat tersebut, kita tahu pasti, maka saat itu kita jauhi dari tempat tersebut. Ya, kalau kita tahu dari tempat tersebut, kita jauh. Ini kalau kita tahu ya dengan pasti. Ya. Kemudian, adapun bagaimana kalau secara umum kita beli ke toko-toko, kita beli tukang yang lewat, ya, maka dikembalikan kepada hukum asal bahwasanya, ya, ini adalah negeri Muslim, maka hukum asalnya semua insya Allah disembelih dengan halal, begitu. Ya. Jadi tidak perlu cari-cari, Pak, ini disembelihnya gimana Pak? Nggak perlu ditanya. Ya, ketika kita sudah beli di pasar, ya sudah dibeli saja. Ya, Bismillah. Ya. Sekali lagi, kalau kita tahu dengan pasti dari situ, maka kita nggak mau dari situ. Dan juga tidak perlu menyebar-nyebarkan kemana-mana. Ya, jadi fitnah. Ya. Kita tahu, ya sudah. Ya, maka kita nggak mau kalau dari situ. Sedangkan ya hal-hal yang tidak kita ketahui, maka kembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya ya hal tersebut adalah kita di negeri Muslim, maka hukum asalnya adalah halal, ya.
sampai jelas kita punya bukti dengan mata kepala sendiri kita melihat itu adalah haram, gitu ya. Mulai ta'ala. Makasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Bu Yuniarum. Izin bertanya Ustadz, ketika kita mengetahui kalau KPR rumah itu pelaku riba dan berniat untuk tidak mengulanginya dan berusaha untuk melunasi tapi masih belum ada dana untuk melunasinya, apakah Allah menerima taubat kita untuk meninggalkan riba tersebut? Ya. Adapun masalah taubat, Allah Subhanahu wa taala akan terus ya membuka pintu taubatnya selama kita masih hidup, selama matahari belum terbit dari barat, ya. Maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala akan terus terbuka. Namun karena kita nggak tahu kapan pintu tersebut tutup, artinya kapan kita akan dicabut nyawanya, kita kan nggak tahu, bisa kapan saja, ya. Orang yang naik pesawat dan jatuh, saya nggak ada yang menyangka pesawatnya akan jatuh, ya. Artinya apa? Artinya kita benar-benar harus segera menyegerakan taubat, ya. Kalau bisa apa, kita punya aset apa, segera yang penting ditutup dulu riba itu, ya. Segera ditutup, ya. Kalau memang sekali lagi kita punya, kita bisa segera selesaikan, segera berhenti dari riba tersebut sekuat tenaga kita. Itu wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Alif ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami pernah membeli mobil secara kredit pada leasing misal 4 tahun, kemudian pada tahun ketiga melunasi sisa kredit tersebut, apakah mobil yang sudah lunas tersebut harus dijual karena memberinya secara kredit ribawi? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Kalau itu sudah dibeli maka ya sudah, nggak apa-apa, ya. Tapi kedepannya jangan sampai bertransaksi riba lagi, ya. Jadi ketika kita sudah terlanjur membelinya, ya sudah, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jangan diulangi lagi, ya. Wallahu ta'ala. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari sahabat-sahabat? Mungkin satu lagi Ustadz dari saya, Ustadz, mohon maaf. Ini terkait marketplace ya Ustadz, yang sekarang dalam kondisi pandemik ini saya pikir banyak ya teman-teman termasuk saya pribadi menggunakan marketplace gitu, ada toko apa, buka apa gitu. Nah itu sebenarnya gimana Ustadz, gambaran besarnya gitu terkait hukumnya? Iya. Saya sendiri kurang mengetahui dengan jelas ya tentang marketplace ini seperti apa, ya. Namun dari beberapa penjelasan advokat ya yang kita dengar, kita baca, maka ya di antara pasal ada yang memperbolehkannya dan ya tidak melihat itu ada suatu hal yang bermasalah, ya. Tapi sekali lagi saya sendiri kurang tahu dengan pasti, maka kalau diteliti dan dilihat dalam masalah ini ya, apakah ini seperti ini boleh apa enggak, nanti mungkin bisa kita pelajari terlebih dahulu secara detail begitu. Adapun secara umum kalau cara saya juga kurang memahami secara detail ya seperti apa saja transaksi yang terjadi di dalamnya, seperti apa walau ta'ala. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari sahabat-sahabat? Sepertinya sudah semua Ustadz, dan pertanyaan yang masuk sudah saya bacakan. Mungkin kita akhiri ya untuk kajian kita malam ini. Ya. Alhamdulillah telah selesai kajian kita malam hari ini. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas penjelasan faidah dari hadis ke-6 tadi perihal halal dan haram. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi catatan amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kajian kita malam ini, kami persilakan Ustadz Askar untuk menutupnya dengan doa. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di penghujung
pertemuan kita pada malam hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian harta yang halal, memberikan kepada kita sekalian rezeki yang baik, dan menjauhkan dari kita sekalian apa-apa yang diharamkannya, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika min siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhalli daini wa ghalabati dain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kajian bulan depan kita masuki hadis ke-7 ya Ustaz ya, berjudul Agama adalah Nasihat ya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali Ustaz. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Mas Ruli. Ya. Sama-sama.